Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah sehat-sehat ya teman-teman. Pada materi kali ini kita akan sama-sama belajar mengenai menelaah kurikulum pendidikan agama Islam di Madrasah Tsanawiyah Negeri. Sebelum masuk ke materi, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya sendiri, Agrita Zudina, dan ada rekan-rekan saya yaitu Mbak Siti Nurrohmah, Mbak Nahtimul Mahfirah, Mbak Ida Himmatul Husniyah, dan Mbak Alvina Raihal Firdaus. Baik, langsung saja ya teman-teman. Pada poin yang pertama, kita akan belajar mengenai pengertian telaah dan pengertian kurikulum. Apa sih yang dimaksud dengan telaah dan kurikulum itu? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, telaah dapat diartikan sebagai penyelidikan, pemeriksaan, maupun penelitian. Sedangkan kurikulum berasal dari bahasa Yunani yang pada awalnya digunakan dalam bidang olahraga yang berarti jarak tempuh lari. Dalam bahasa Arab, kurikulum dikenal dengan kata manhaj yang berarti jalan yang terang yang dilalui oleh manusia pada berbagai bidang kehidupan. Dengan pengertian kurikulum tersebut dapat kita terapkan dalam dunia pendidikan menjadi sejumlah mata pelajaran atau subjek yang harus ditempuh oleh seorang siswa dari awal sampai akhir program pembelajaran untuk memperoleh penghargaan dalam bentuk ijazah. Kurikulum adalah rencana tertulis tentang kemampuan yang harus dimiliki berdasarkan standar nasional, materi yang perlu dipelajari, dan pengalaman belajar yang harus dijalani untuk mencapai kemampuan tersebut, dan evaluasi yang perlu pencapaian kemampuan peserta didik, serta seperangkat peraturan yang berkenaan dengan pengalaman belajar peserta didik dalam mengembangkan potensi dirinya pada satuan pendidikan. Nah, dapat kita simpulkan bahwa telaah kurikulum adalah suatu kajian terhadap kompetensi, evaluasi, dan perencanaan pembelajaran yang dapat dijadikan pedoman bagi guru di sekolah. Poin B. Pengertian pendidikan agama Islam. Pendidikan agama Islam ada upaya sadar dan terencana dalam peserta didik untuk mengenal, memahami, menghayati, hingga mengimami, bertakwa dan berakhlak mulia dalam mengamalkan ajaran agama Islam dari sumber utamanya, Al-Quran dan Hadis. Melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, latihan, serta penggunaan pengalaman.
Perlu kita ketahui, pendidikan Islam memiliki arti sebagai suatu proses mengubah tingkah laku individu pada kehidupan pribadi, masyarakat, dan alam sekitarnya dengan cara pengajaran sebagai suatu aktivitas asasi dan sebagai profesi di antara profesi-profesi dalam masyarakat. Dalam arti lain, pendidikan Islam dapat dikatakan sebagai pendidikan yang didirikan dan diselenggarakan atas hasrat ketauhidan, motivasi ibadah, dan semangat dakwah untuk memanifestasikan dan mengajarkan nilai-nilai Islam, baik nilai ketuhanan maupun nilai kemanusiaan. Melalui kegiatan pendidikan sebagaimana tercakup dalam 5 program dan praktek pendidikan Islam. Pengertian kurikulum KTSP dan kurikulum 2013. Yang pertama yaitu pengertian kurikulum KTSP. Kurikulum KTSP atau kurikulum tingkat satuan pendidikan adalah kurikulum operasional yang disusun dan dikembangkan oleh masing-masing satuan pendidikan. Kurikulum tingkat satuan pendidikan yang merupakan penyempurnaan dan kurikulum berbasis kompetensi, yaitu kurikulum operasional yang disusun dan dilaksanakan oleh masing-masing satuan pendidikan atau masing-masing sekolah. Kurikulum tingkat satuan pendidikan memberikan keleluasaan penuh kepada setiap sekolah mengembangkan kurikulum dengan tetap memperhatikan potensi masing-masing sekolah dan daerah sekitarnya. Yang kedua yaitu pengertian kurikulum 2013. Kurikulum 2013 merupakan tahapan rangkaian penyempurnaan terhadap kurikulum yang telah dirintis tahun 2014 yang berbasis kompetensi, kemudian dilanjutkan dengan kurikulum 2006 atau KTSP. Kurikulum 2013 ini sudah diluncurkan resmi pada tanggal 15 Juli 2013 dan kurikulum 2013 ini sudah dilaksanakan pada tahun pelajaran 2013-2014 pada sekolah tertentu saja. Pada kurikulum 2013 ini menitikberatkan pada peningkatan mutu pendidikan dengan menyeimbangkan hard skill dan soft skill melalui kemampuan sikap, keterampilan, dan pengetahuan dalam rangkai menghadapi tantangan global yang terus berkembang. Sekarang saya akan menjelaskan tentang poin D, yaitu analisis pelaksanaan pembelajaran PAI. Secara etimologi, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, analisis memiliki arti sebagai tindakan penyelidikan terhadap suatu peristiwa untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya. Dalam arti lain, analisa atau analisis dikatakan sebagai kajian yang dilaksanakan terhadap sebuah kegiatan atau tindakan guna meneliti struktur kegiatan atau tindakan itu secara mendalam. Berkaitan dengan penjelasan di atas, tampak jelas bahwa
Titik tumpu konsep pembelajaran adalah kegiatan belajar yang dilakukan oleh para siswa. Untuk itu diperlukan adanya pemahaman tentang hakikat belajar, yaitu setiap perubahan yang relatif tetap dan tingkah laku sebagai acuan hasil latihan dan pengalaman. Selain itu, pembelajaran merupakan suatu kombinasi yang tersusun meliputi unsur-unsur manusiawi, material, fasilitas, perlengkapan, dan prosedur yang saling mempengaruhi mencapai tujuan pembelajaran. Pelaksanaan pembelajaran PAI dapat dirancang melalui beberapa tahapan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu silabus. Silabus merupakan suatu penyusunan kerangka pembelajaran untuk setiap bahan kajian mata pelajaran. Silabus sebagai acuan pengembangan RPP memuat identitas mata pelajaran atau tema pelajaran, SK, KD, materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator pencapaian kompetensi, penilaian, alokasi waktu, dan sumber belajar. Yang kedua adalah RPP. RPP atau Rencana Pelaksanaan Pembelajaran adalah suatu program perencanaan yang disusun sebagai pedoman pelaksanaan pembelajaran untuk setiap kegiatan proses pembelajaran. Setiap guru pada satuan pendidikan berkewajiban menyusun RPP secara lengkap dan sistematis agar pembelajaran berlangsung secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreatif, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik dan psikologi peserta didik tersebut. Yang selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan tentang poin E. Perbedaan kurikulum KTSP dan kurikulum 2013. Perlu kita ketahui bahwasanya kurikulum KTSP dengan kurikulum 13 memiliki beberapa perbedaan, diantaranya untuk kurikulum KTSP yaitu yang pertama, mata pembelajar tertentu mendukung kompetensi tertentu untuk semua jenjang. Yang kedua yaitu mata pembelajaran dirancang berdiri sendiri dan memiliki kompetensi sendiri untuk semua jenjang. Yang ketiga yaitu bahasa Indonesia sejajar dengan mapel lain untuk jenjang SD. Tiap mata pembelajaran yang diajarkan dengan pendekatan yang berbeda untuk semua jenjang. Yang kelima, setiap jenis kompeten pembelajaran diajarkan dengan terpisah atau strategy atau kurikulum untuk jenjang SD. Yang keempat, tematik untuk kelas 1 atau sampai kelas 3 atau belum intertek. Ini khusus untuk jenjang SD. Yang ketujuh, TIK adalah mata kuliah pembelajaran tersendiri, ini khusus untuk jenjang SMP. Yang kedelapan yaitu bahasa Indonesia sebagai pengetahuan untuk jenjang SMP, SMA, dan SMK. Yang kesembilan yaitu untuk SMA dan penjurusan jejak kelas 11 untuk jenjang SMA.
SMA dan SMK tanpa kesamaan kompetensi untuk SMA dan SMK. Yang ke-11 yaitu penjurusan di SMK saat deadline sampai keahlian untuk SMK. Sedangkan pada kurikulum 2013 yaitu yang pertama yaitu tiap mata pembelajaran mendukung semua kompetensi untuk semua jenjang. Yang kedua yaitu mata pembelajaran dirancang terkait satu dengan yang lain dan memiliki kompetensi yang diikat oleh kompetensi inti tiap kelas untuk semua jenjang. Yang ketiga yaitu bahasa Indonesia sebagai penghela mapel lain atau sikap tertera mapel atau berbahasa atau yang A untuk jenjang SD. Yang keempat yaitu semua mata pembelajaran yang diajarkan yang terkait dan terpadu pada pendekatan yang sama atau saintifik melalui mengamati, menanya atau mencoba dan menalar untuk semua jenjang. Yang kelima yaitu bermacam jenis konten pembelajaran yang diajarkan terkait dengan terpadu satu sama lain atau TROS atau kurikulum atau intertek kurikulum untuk jenjang SD. Yang keenam, konten ilmu pengetahuan di integrasi sikap dan dijadikan konten penggerak mata pembelajaran lain untuk jenjang SD. Yang kelima yaitu bermacam jenis konten pembelajaran yang diajarkan terkait dengan terpadu satu sama lain atau TROS atau kurikulum atau intertek kurikulum untuk jenjang SD. Yang keenam, konten ilmu pengetahuan di integrasi sikap dan dijadikan konten penggerak mata pembelajaran lain untuk jenjang SD. Tematik untuk kelas 1 sampai kelas 4 untuk jenjang SD. TIK merupakan sarana pembelajaran untuk jenjang SD untuk jenjang SMP. Yang kesembilan yaitu bahasa Indonesia sebagai alat komunikasi dan child of language untuk jenjang SD, untuk jenjang SD, SMP, SMA, SMK. Yang ke-10 yaitu tidak ada penjurusan di SMA, ada mata pembelajaran wajib peminatan antara minat dan pendalaman minat untuk SMA dan SMK. Yang ke-11 yaitu SMA dan SMK memiliki mata pembelajaran wajib untuk sama terkait dengan dasar-dasar pengetahuan atau keterampilan dan sikap untuk SMA dan SMK. Yang ke-12 yaitu penjurusan di SMK tidak terlalu detail sampai bidang studi di dalamnya termasuk pengelompokan pembelajaran dan pendalaman untuk jenjang SMA dan SMK. Dari pemaparan materi tersebut dapat kami simpulkan bahwa
Telaah kurikulum adalah suatu kajian terhadap kompetensi, evaluasi, dan perencanaan pembelajaran yang dapat dijadikan pedoman bagi guru di sekolah. Kemudian, pendidikan agama Islam adalah upaya sadar dan terencana dalam menyiapkan peserta didik untuk mengenal, memahami, menghayati, hingga mengimani, bertakwa, dan berakhlakul mulia dalam mengamalkan ajaran agama Islam. Sedangkan kurikulum 2013 adalah tahapan rangkaian penyempurnaan terhadap kurikulum yang telah dirintis pada tahun 2004 yang berbasis kompetensi, kemudian dilanjutkan dengan kurikulum 2006 yaitu kurikulum tingkat satuan pendidikan. Dilihat dari dua kurikulum tersebut masing-masing memiliki perbedaan, misalnya dalam hal mata pelajarannya. Berbicara mengenai kurikulum, berbagai pihak menganalisis dan melihat perlunya diterapkan kurikulum yang dapat membekali peserta didik dengan berbagai kemampuan sesuai dengan tuntutan kemampuan zaman dan reformasi yang sedang bergulir, guna menjawab tantangan arus globalisasi dan berkontribusi pada pembangunan masyarakat dan kesejahteraan sosial. Dalam hal ini, kurikulum yang berlaku diharapkan mampu memecahkan berbagai persoalan bangsa, khususnya dalam bidang pendidikan dengan mempersiapkan peserta didik melalui perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi terhadap sistem pendidikan secara efektif dan efisien. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Kami akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.